Halo semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas 2 di mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, kita mulai saja. Oke, di sini sudah ada tugas dari e-learningnya. Kita harus membuat website sederhana tentang pemesanan bahan ajar, di mana kita ada stok dan tracking dari bahan ajar tersebut. Dan kita menggunakan framework Vue.js. Nah, saya sudah membuat websitenya, jadi saya akan membuka websitenya sekarang. Nah, websitenya saya buat di VS Code. Nah, jadi di tugas sudah dijelaskan kalau struktur projectnya itu harus mengikuti ada indeksnya, ada stok HTML-nya, ada tracking HTML-nya, ada CSS yang optional, terus ada JS yang mana relate ya ke stok HTML dan tracking HTML. Jadi stok JS dan tracking app.js. Oke. Di sini saya sudah punya file CSS-nya, style.css, terus di sini ada image yang saya gunakan untuk navbar dan di homepage. Terus ada file JavaScript-nya. Di sini ada data bahan ajar yang sudah di-download dari e-learning ya, sebagai bagian dari file tugas. Terus nih navbar saya buat, dan stock app JS dan tracking app.js-nya sudah saya buat, dan saya buat index HTML, navbar HTML, stock, dan tracking HTML. Oke, sekarang kita bisa langsung membuka websitenya. Saya menggunakan Go Live, jadi langsung tidak harus refresh setiap saat. Baik, inilah website saya. Ini adalah indeks HTML-nya di sini. Ini sebagai home ya. Nah, di sini saya tambahkan navigation bar atau navbar tadi. Nah, ada logo universitas terbuka, ada link untuk ke home, kembali ke sini, stock dan tracking. Di sini juga ada button yang saya sediakan untuk langsung ke stock dan ke tracking. Jadi ada bisa di sini dan bisa di sini. Gunanya di sini nanti saya akan perlihatkan. Nah, ini kode HTML-nya karena cuman seperti tadi ya, cuman ini aja. Jadi saya tidak ada membuat untuk JavaScript-nya. Nah, navigation bar-nya itu saya buat sendiri seperti di tugas 1 ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke setiap HTML files-nya ini, di stock, di tracking gitu ya. Jadi saya tidak perlu meng-copy paste satu persatu di setiap filenya. Jadi kalau ada yang dirubah-rubah, tinggal dirubah di satu file navbar HTML ini, dan semuanya keubah di ketiga HTML ini, stock, index, dan tracking. Di buttonnya saya gunakan hover, jadi lebih user experience-nya lebih menarik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah stock HTML, di mana saya masukkan page title-nya di sini, stok bahan ajar universitas terbuka, terus ada ini kontainernya. Nah, di sini untuk memfilter. Nah, ini sudah ada data yang diberikan sesuai dari bahan ajar.js-nya yang sudah diberikan tadi. Ada kodenya, ada judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, quantity, safety, statusnya yang sudah mengikuti instruksi yang ada di tugas. Nah, jadi instruksinya ini halaman stok, saya ada kode, judul, kategori, dan sebagainya di sini. Ada fitur untuk mengedit stok. Di sini ada fitur untuk mengeditnya, jadi ini adalah aksinya, bisa untuk mendelete dan untuk mengedit. Jadi kalau kita klik nih pencil ini, kita bisa mengedit segalanya yang ada di sini. Misalnya kodenya, ada judulnya, ada kategori dan sebagainya. Misalnya saya ganti ini jadi biologi 4203 misalnya. Saya simpan. Nah, di sini jadi 4203. Oke, misalnya lagi ini di FISIP, dasar-dasar sosiologi, kita misalnya ganti menjadi berapa? 20 safety-nya. Dan kita simpan.
Nah, sekarang sudah menjadi 20. Seperti itu kalau mau diedit-edit ya. Di sini kita bisa melihat di konsol Vue.js-nya itu bekerja gitu ya. Nih, ada perubahan dan berubahnya itu melalui Vue.js ini. Ini ada karena saya buat kodenya. Oke, kita bisa lihat di stock app here di sini. Nah, di sini saya mountedkan console log Vue.js. Jadi setiap ada perubahan di Vue.js-nya, kita bisa lihat di konsol. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Edit date, new data, edit started, dan sebagainya di sini melewati Vue.js-nya. Jadi kita bisa lihat. Oke, lanjut di instruksinya kita harus menyediakan fitur untuk mengedit udah, fitur untuk melakukan filter dan sort. Jadi di sini adalah filter dan sortnya. Sort by dan arah sortnya mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya, naik atau turun, UT daerah mana, terus bisa di reset karena instruksinya ada dibilang kita harus bisa mereset. Ini misalnya saya masukkan Jakarta, saya pilih Jakarta. Nah, di sini langsung ada Jakarta. Kalau saya mau reset, tinggal saya klik reset filter dan dia reset lagi seperti ini. Kita masuk ke, nah di sini makanya saya menggunakan navbar. Jadi saya bisa langsung masuk ke tracking atau saya bisa balik ke homepage gitu ya dari stok. Nah, kalau tidak ada ini, jadi saya harus kembalinya misalnya go back seperti ini gitu ya. Harus satu kayak stack gitu kan, satu dari page ke page gitu, jadi tidak bisa langsung. Sekarang kita ke tracking. Ini tracking yang sudah saya buat sesuai dengan instruksi. Jadi kalau kita lihat lagi instruksi untuk tracking delivery order, status dari pengiriman menggunakan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambah input delivery. Nah, di sini dibilang nomor delivery ordernya itu terintegrate secara otomatis. Jadi saya sudah membuatnya secara otomatis di sini. Jadi tidak bisa diklik atau di apa-apain gitu ya. Tapi kalau di blok gini masih bisa. Nah, ini saya kasih di HTML-nya. Nah, di sini saya kasih supaya dia bisa mendisable activity gitu ya, apapun lah di situ. Dan di sini saya masukkan kondisi gitu ya, dimana name itu harus valid kalau dia masukin angka dan angkanya itu harus 9 digit. Nah, di sini saya masukkan condition v if dan v else. Di nama juga saya masukkan di sini supaya dia itu hanya masuknya nama gitu ya, dan hanya boleh huruf dan spasi atau dan titik gitu ya. Nah, jadi kalau di name-nya ini kalau saya masukkan huruf, terus di sini saya masukkan namanya pakai simbol. Nah, terus saya pilih misalnya ini, terus ini, dan saya simpan pengiriman. Saya akan mendapatkan alert kalau name dan namanya harus mengikuti aturan. Jadi tidak bisa tersimpan. Sekarang saya coba tambahin, ada 9 digit kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus nama penerima misalnya saya. Terus saya simpan pengiriman. Nah, di sini sudah ada. Dia masuk ke sini dan ini otomatis angkanya. Nah, di sini lihat jadi 003. Ini akan terus otomatis sampai seterusnya. Stok HTML. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk tabelnya menggunakan vModel dan v4. Kalau di Java itu v4 seperti for loop-nya, tapi kalau di Vue loop-nya itu menggunakan v4 seperti itu. Jadi dia akan melist apa saja yang ada di data. Makanya di stok itu yang apapun yang ada di data JS itu semuanya nampil di sini. Data bahan ajar JS. Nah, stok kan 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sesuai ya. Di stok app JS sudah saya masukkan computed-nya. Jadi di sini bagaimana caranya supaya sistem menghitung data ya berdasarkan dengan apa yang sudah kita list di sini. Baik, kita lihat lagi ini kriteria penilaiannya. Saya menggunakan Vue.js, ada struktur foldernya yang sudah saya perlihatkan, penamaan filenya juga sudah. Komponen dan segala-segalanya sudah, data binding dan direktifnya sudah, menggunakan mustache. Ini tuh mustache-nya ya. Ini yang kalau kita lihat
ini seperti ini. Nah, ini tuh mustache. Jadi kalau mustache itu kalau kita masukin apapun lah di situ tentang region, tentang cut gitu kan. Maksudnya itu kategori gitu ya. Itu nanti kita tidak perlu mengetiknya satu-satu. Jadi dia langsung otomatis mengambil data dari apapun lah yang di sini ya. Misalnya region gitu ya. Apapun yang ada di region itu nanti langsung tampil gitu. Ini tuh jadi kayak otomatis memanggilnya. Selanjutnya adalah penggunaan conditional. Conditional sudah tadi ya, sudah saya perlihatkan. Seperti ini tadi, if, else. Gitu ya, sudah. Computed ataupun method, saya sudah memasukkannya. Misalnya di sini ada computednya, di sini. Oke. Di sini juga saya masukkan method untuk aplikasinya, seperti mereset filter, mengedit, menyimpan edit, seperti itu. Dan di sini ada watchernya, seperti di kriteria selanjutnya itu watchers, minimal menggunakan 2 watchers. Saya punya ini, di sini ada watcher. Nah, di dalam watch ini, di sini ada selected region, right? Jadi, kalau kita merubah selected region, ini juga ikut berubah nantinya. Nah, itulah fungsinya dari watcher. Misalnya ini, selected region, right? Kalau dia berubah, maka selected kategorinya juga bisa berubah, seperti itu. Nah, misalnya lagi di sini, kalau stock alert berubah, gitu kan, dari old value, maka dia berubah ke new value. Jadi dia ini seperti pengawasnya, apa saja sih yang berubah, nanti yang harus dirubah itu apa gitu. Ke kriteria penilaian selanjutnya adalah formulir input dan validasi input sederhana, menampilkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan pengguna atau diisi pengguna yang tepat sesuai. Nah, input sederhananya tadi di tracking dan di stok sudah ada ya formulir input sederhananya. Misalnya tadi mengedit itu kan ada formnya nih di sini. Kita bisa merubahnya sesuai dengan yang ditentukan oleh pengguna atau yang ditentukan oleh sistem. Lalu kita lanjut ke kreativitas menampilkan interface. Oke, saya sudah penjelasan dalam video. Oke, sudah video, tugas tidak perlu menggunakan template Oke, saya rasa tugas 2 untuk pemrograman berbasis web ini sudah saya jalankan dengan mengikuti kriteria penilaian dan instruksi yang sudah diberikan. Saya harap videonya bisa dimengerti. Terima kasih.